Oktober 1945 merupakan awal mula pasukan sekutu tiba di Indonesia yang tergabung dalam NICA. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Albertine Walter Walter Malby awalnya hanya ingin melucuti senjata Jepang. Namun pasukan sekutu diboncengi Belanda yang pada akhirnya Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan adanya bantuan dari sekutu. Jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan gawe kelo rasane adem kelinu mari dibeli jamunya mbak. Oh ya, jamu apa mbak? Mbak mau beli jamu pegel ini ya, badanku pegel-pegel. Mulai jamu beras kencurnya satu ya. Oke, saya adik kaki dulu, tunggu sebentar. Londo, anak Londo teko, Londo. Belanda dari Surabaya, Belanda dengan sebutan dari Surabaya. Lele, kenapa kok panik gitu? Mana mungkin Belanda datang ke sini? Kita kan sudah merdeka, Le. Kita belum tentunya merdeka, Budi. Belanda dengan pasukan sekutu dari Surabaya hari ini. Soalnya kok kamu nggak bilang kalau Belanda sama sekutu udah tiba di Surabaya? Aku sih ngomong mulai mau bayu sama yang orang mudeng. Walah, kalau begitu mari kita bersatu untuk melawan mereka agar mereka pergi dari bumi pertiwi ini. Merdeka Indonesia, merdeka, merdeka. Para penduduk mari kumpul kita melawan sekutu dan Belanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Rakyat Indonesia datang berbondong-bondong menghampiri Belanda dan pasukan sekutu yang dipimpin oleh gubernur. Sesampainya di sana, pihak Belanda dan sekutu menjelaskan bahwa tujuan mereka datang kembali ke Surabaya hanya untuk melucuti senjata Jepang dan membawanya pulang. Pada saat itu, keadaan mampu didamaikan dan kedatangan mereka disambut dengan sikap terbuka oleh rakyat Indonesia. Akhirnya, sudah sampai di Indonesia. Akan kukuasai daerah yang ada di Indonesia. Pasukan, Siap, Sindor. bagaimana kondisi pasukan kita? Lapor. Semua pasukan siap, tinggal menunggu perintah. Siapkan pasukanmu Siap. untuk memberi kejutan kepada rakyat Indonesia. Benar kamu? Siapkan keberangkatan untuk menuju Gubernur Surabaya. Siap, laksanakan jenderal. Keesokan harinya, Jenderal AWS Malabi mencapai kesepakatan dengan Gubernur Surabaya dan Residen Sudirman di kantor Gubernur Surabaya. Mereka membuat perundingan bahwa mereka akan bekerja sama dalam menjaga keamanan, tidak ada angkatan perang Inggris dan melucuti senjata Jepang. Namun Jenderal AWS Malabi melanggar kesepakatan, yakni menyerang penjara Kalisosok yang membebaskan para tawanan perang, salah satunya Kolonel Huyer. Sehingga pada tanggal 30 Oktober perang pun tidak terhindarkan. Pukul 5 sore tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internasional yang akhirnya Jenderal AWS Malabi tewas di tangan pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Serang! Merdeka! Keesokan harinya, kabar tewasnya AWS Malabi tersebar luas di kalangan masyarakat. Permisi Tuan, saya ingin menyampaikan kabar buruk.
Jenderal AWS Malabi kemarin sore telah tewas di tangan pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Dan kita mendapatkan ancaman dari pihak Inggris berupa ultimatum. Ya, saya telah mengetahui kabar beritanya meninggalnya Jenderal Malabi, dan saya telah melakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh yang ada di Surabaya, dan kami sepakat untuk menolak ancaman yang diberikan oleh Inggris. Bukankah itu terlalu beresiko, Tuan? Ya, saya tahu. Kami dengan para tokoh-tokoh telah menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Inggris. Hingga pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak tidak menghiraukan ultimatum yang diberikan oleh sekutu Inggris. Di satu sisi rakyat dan arek-arek Surabaya menyatukan kekuatan untuk melawan sekutu. Mari kita satukan tekad dan kekuatan untuk melawan sekutu. Kita ini pribumi, kita yang pantas di negeri ini, dan kita adalah pemilik sesungguhnya bumi pertiwi ini. Jangan mau dijajah dan takut pada mereka. Kita adalah rajanya, mereka tamu yang datang di bumi pertiwi ini. Jadi kita harus berjuang sampai darah titik penghabisan. Merdeka! Setuju! Merdeka Indonesiaku, Allahu Akbar! Ya, benar sekali. Kita harus merdeka. Jangan sampai anak cucu kita merasakan penderitaan dan penjajahan seperti ini di masa depan. Indonesia harus jaya dan makmur di masa depan. Ya, mari kita satukan tekad dan tujuan dan mengenyampingkan hal yang bersifat kedaerahan dan bersatu dengan satu nama, yaitu Indonesia. Ya, mari kita berperang untuk memperjuangkan negeri bumi pertiwi kita. Kalau perlu, nyawa yang jadi taruhannya. Jangankan nyawa, harta, benda, dan jiwa pun rela saya korbankan demi negeri ini. Setiap jengkal langkah di bumi pertiwi ini akan mengabadikan jiwa kita yang berjuang dengan sepenuh hati. Dengan pengorbanan yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau digambarkan dengan hal apapun. Dan kami di sini juga akan membantu dalam pengobatan rakyat yang terluka dengan kemampuan dan juga bahan serta peralatan yang seadanya. Ya, benar. Kami di sini juga akan membantu dalam mengerahkan kemampuan untuk mengobati para rakyat dan para pejuang yang terluka. Ya, setuju? Setuju? Setuju! Mari kita satukan tangan untuk merdeka. Merdeka! 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 Di mana jatah kalian? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkai dulu darah yang berapi-rapi ini yang mengalir dalam tubuh kami. Good bro. Kalian akan takluk denganku selama 3 hari. Kami tidak akan takluk sia-sia di tanganmu. Kami berjuang untuk negeri ini. Kami tidak akan sia-sia takluk di tanganmu, melainkan takluk di tangan Ibu Pertiwi ini. Pertempuran terjadi secara memanas. Pada mulanya rakyat Surabaya bersatu dan bisa melakukan perlawanan. Namun karena menghadapi senjata canggih untuk melakukan perlawanan, rakyat Surabaya kesulitan untuk menaklukkan sekutu. Di sisi lain, Bung Tomo selaku pemimpin pasukan Indonesia membakar semangat arek-arek Surabaya sehingga semangat arek-arek Surabaya berkobar-kobar di kala teriknya matahari. Lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Merdeka! Merdeka! Serang! Merdeka Indonesiaku! Selamat di perjuangan kami untuk merdekakan negeri ini. Tak lama datanglah 2 orang perawat di mana salah satu dari mereka merupakan kekasih dari pejuang yang tertembak tersebut. Jadi apa yang terjadi? Mengapa kamu bisa tertembak? Bertahanlah sebentar, aku akan mengobati lukamu. Tak usah. Pergilah. Tidak usah memikirkan dan mengkhawatirkanku. Bantu pejuang yang lain yang lebih membutuhkan. Lukaku ini tidak bisa diobati lagi. Bantu pejuang lain yang mengalami luka parah. Apa maksudmu? Bukannya kau sudah berjanji kau akan selamat dalam pertempuran ini?
Dan kau juga berjanji kita akan menikah setelah Indonesia merdeka. Jadi sekarang aku ingin menagih janjimu. Bukankah kau mencintaiku? Bertahanlah. Merdeka, merdeka, la ilaha illallah. Dia benar-benar meninggalkanku. Bangunlah. Gusti, mengapa takdirku seperti ini? Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat yang terbujur kaku, dan ribuan orang sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Suasana haru menyelimuti acara pemakaman tersebut. Oleh karena itu, marilah kita teruskan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Mari menghargai jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dan menjadi pahlawan bagi sesama. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.